Halo guys, perkenalkan nama saya Masirotus Sangadah. Halo guys, perkenalkan nama saya Nisrina Alifa. Halo, perkenalkan saya Sabrina Karintias. Hai kawan-kawan, kalian ada yang tahu nggak apa itu az-zariyah? Az-zariyah yaitu berasal dari kata sad yang berarti menutup atau cacat kepada kerusakan. Berasal dari kata saddah yasidu saddan. Sedangkan az-zariyah adalah jalan atau wasilah yang berarti perantara. Menurut Makmur Syarif, az-zariyat secara bahasa ada 4 macam bentuk, yaitu zariyat pertama yaitu perantara baik dan tujuan baik, seperti menuntut ilmu, pengetahuan, menjadi atau perantara untuk memperoleh rezeki. Yang kedua yaitu perantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuannya jahat, seperti meminum minuman yang memabukkan, sebagai perantara melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga itu perantara jahat sedangkan tujuannya baik, seperti merampok, sebagai perantaranya yaitu membangun masjid. Yang keempat yaitu perantara baik sedangkan tujuannya jahat, seperti berdagang, sebagai perantaranya yaitu memperoleh riba. Memperhatikan 4 bentuk zariyat tersebut, dapat disimpulkan bahwa zariyat menurut bahasa tidak memperhatikan apakah pengantara itu perbuatan baik atau perbuatan jahat dari suatu perbuatan tersebut. Menurut salah satu ulama usul fikih, yaitu salah satunya menurut Asy-Syatibi, yaitu at-tawassulu bima huwa maslihatu ila mafsadatihi, yaitu melaksanakan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan atau kemaslahatan. Artinya, sadu jariyah merupakan penggalan hukum Islam yang melarang atau mencegah dengan menutup jalan atau wasilah suatu perbuatan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sad'u zariyah. Pada dasarnya yang menjadi zariyah adalah semua perbuatan dari segi akibatnya zariyah. Muhammad, Abu Hurairah, dan Al-Farisi mengutip pendapat Al-Qurtubi menerangkan bahwa kalangan usuliyin membagi al-zariyah menjadi 4 kategori. Al-zariyah yang pertama adalah yang secara pasti akan membawa mafsadah, seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap, dan para ahli usul sepakat melarang kategori ini. Yang kedua, al-zariyah yang jarang membawa mafsadah, seperti menanam atau membudidayakan pohon anggur, meskipun buah anggur kemungkinan dibuat untuk minuman keras. Namun, hal tersebut termasuk jarang, sehingga kalangan usuliyin tidak melarang menanam pohon anggur. Yang ketiga, al-zariyah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah, misalkan menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang bisa memproduksi minuman keras. Kategori ini termasuk yang dilarang. Dan yang keempat adalah al-zariyah yang seringkali membawa mafsadah, namun kekhawatiran yang terjadi tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa status zariyah itu harus ditinggalkan atau justru dilakukan, tergantung pada nilai kesehatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara dan dampak mafsadah yang ditimbulkan. Kedudukan sad az-zariyah dalam istinbat hukum Islam merupakan sebuah metode untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya kerusakan dan terciptanya sebuah kebaikan. Metode ini memiliki 3 elemen penting. Yang pertama yaitu tujuan atau keinginan yang diinginkan. Jika tujuan atau keinginan yang diinginkan ini merupakan sesuatu yang haram, maka jalan tersebut dianggap haram. Lalu yang kedua, motivasi atau keutamaan titik punggung. Jika motivasi atau keutamaan titik punggung ini merupakan sesuatu yang haram, maka hal tersebut dianggap haram. Lalu yang ketiga, hasil dari perbuatan. Hasil dari perbuatan ini menentukan apakah hal tersebut haram atau halal. Jadi, sad az-zariyah adalah
menutup berbagai macam celah atau wasilah yang menghantarkan seseorang kepada keharaman atau kemaksiatan dengan menutupinya dengan hukum syariat. Untuk itu ada berbagai macam orang, yang diantaranya ada sebagian orang menerima dan ada sebagian orang menolak, dan juga ada seluruhnya yang menerima tentang Sad Jariyah. Untuk itu As-Sad Jariyah sudah dijelaskan oleh As-Satibi di atas.